Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua berkumpul pada majelis yang mulia ini. Para pecinta Al-Qur'an, para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para perindu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya usia kita saat ini adalah sebuah amanah besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku antara 60 dan 70 tahun, sedikit dari mereka yang melampauinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Berbicara tentang umur, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya lama sebenarnya hidup tidak bergantung pada panjang pendeknya usia, melainkan terhadap amal saleh yang diperbuat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala hidup hanya sampai 40 tahun. Akan tetapi karena amal saleh dan karya-karyanya, nama beliau hingga kini masih dikenal. Bahkan kita serasa sedang melakukan berdialog setiap kali membaca karya-karyanya. Umat manusia pada zaman Rasulullah SAW dan setelahnya, usianya rata-rata usia mereka hanya sampai 60 sampai 70 tahun. Sungguh waktu hidup yang relatif singkat, bahkan sangat singkat. Imam Ghazali mengatakan, jika umur seseorang hanya mencapai 60 tahun, kemudian setiap hari yang menghabiskan waktu tidur selama 8 jam, maka waktu hidup yang ia jalani dengan sadar kurang lebih selama 40 tahun. Sedangkan 20 tahun yang ia habiskan waktu tidur. Dan belum lagi waktu 40 tahun itu dikurangi waktu masa kecilnya selama kurang lebih 7 tahun. Sisanya tinggal 33 tahun. Dari rentang 33 tahun ini, apa saja yang telah kita lakukan? Demikian singkatnya hidup yang kita jalani dengan sadar. Belum lagi jika waktu 33 tahun ini dikurangi waktu sakit. Sejauh ini, sesuai dengan umur usia masing-masing, berapa banyakkah amal ibadah yang kita telah perbuat? Berapa banyakkah amal saleh yang kita perbuat? Lebih jauh lagi, setiap amal saleh dan ibadah kita, apakah kita yakin semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kita harus benar-benar merenung. Segala perbuatan yang baik maupun yang buruk pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebarang zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebarang zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Usia kita saat ini lebih banyak berbuat baik atau sebaliknya? Apabila kita jujur, mungkin saja kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk bermain daripada untuk belajar. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk berbuat maksiat daripada sebaliknya. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk berbuat dosa daripada menumbuk pahala. Mari kita mensyukuri nikmat usia ini dengan benar, dengan melakukan segala kebajikan, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya. Dan jangan sampai pernah berpikir bahwasanya nanti ketika sudah tua ingin benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu adalah pikiran yang teramat jelek, bahwa bukan karena kita sok tahu kita akan hidup lama. Maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin, karena sebab Al-Imam Syafi'i berkata, waktu laksana pedang, jika engkau tidak menggunakannya, ia yang akan menebasmu. Dan jika engkau tidak terbiasa tersibukkan dalam hal kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Dan maka dari itu, janganlah kita sampai menyesal kelak pada hari akhir karena telah menyia-nyiakan usia yang telah diamani Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya merayakan datangnya tahun baru dengan bersukacita dan berfoya-foya. Begitu pula merayakan ulang tahun dengan pesta yang berlebihan. Mungkin cukup sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bisa berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabil taufiq wal hidayah wa billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.